wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini. Allah masih kumpulkan kita di tempat yang mulia, dalam rangka yang mulia, dengan tujuan yang mulia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ta'lim, hadir dan duduk di majelis ta'lim seperti ini. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhtub. Siapa yang berpindah, berhijrah untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ta'lim, maka Allah ampuni dosanya sebelum dia melangkah dari tempat. Maka alhamdulillah di malam hari ini kita duduk di sini niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah SAW, menghindari daripada kebodohan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Sayyidina Muhammad dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, ini enggak ada mic dalamnya. Saya kalau ceramah itu harus jelas, Pak. Kalau macam gini ini masih rancau ini. Jadi kalau suatu saat ini harus ada mic dalam. Orang luar senang dengar, yang dalam malah rancau ini. Tes saudara tiga. Yang dalam tak ada. Masih tahu. Kalau gitu memang beginilah. Kalau kita lanjutkan enggak apa-apa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Mungkin kurang dari 2 minggu lagi ya. Maka memasuki bulan Zulhijjah ini ada beberapa hal yang kita bahas dalam hikmah yang kita ambil dalam peristiwa Idul Adha nanti. Inspirasi bagi anak-anak remaja yang kebetulan hal ini sekarang diprogramkan oleh Kementerian Agama melalui seminar-seminar yang bil khusus ditekankan kepada anak-anak remaja, lebih khusus lagi sebenarnya kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Ada namanya Remaja Keren Quran, yang di dalam Remaja Keren Quran itu mengantisipasi anak-anak menikah dini, menyemangati para remaja, membentengi para remaja, dan alhamdulillah acara itu telah berlangsung 2 kali dan saya sendiri sebagai narasumbernya di Penube, di Selayar, kemudian lanjut ke Panco kemarin. Dan malam-malam hari ini sedikit kita mengutip hal yang luar biasa, di mana masa muda yang begitu luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Masa muda ini tentu ada 2 hal. Muda dari segi umur, muda dari segi tenaga, muda dari segi kesehatan. Maka dalam pembahasan ini anggaplah diri kita semua muda, karena insya Allah kita semua masih sehat. Masa muda ini masa yang begitu keemasan, begitu luar biasa. Tapi di dalam masa muda ini sendiri perangkapnya luar biasa. Ketika orang merasa diri masih muda, masih sehat, biasanya dia akan melalaikan perintah-perintah Allah. Ketika merasa diri masih sehat, dia justru akan melalaikan, kemudian lalai terhadap panggilan-panggilan Allah, lalai dalam mengerjakan perintah-perintah Allah.
Nabi SAW di dalam hadis sendiri mengatakan iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini sudah jadi nyanyian sekarang hadis ini. Insyaallah semua sudah dengar, walaupun tak hafal insyaallah semua hafal, sudah mendengar hadisnya. Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhatika qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghika qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan 5 perkara sebelum perkara yang 5 datang. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa mudamu sebelum datang masa tua. Yang pertama disebutkan Nabi masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang fakirmu. Kemudian masa luangmu sebelum datang masa daripada kesibukanmu. Yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Ada hal yang luar biasa dari hadis ini yang dikomentari oleh Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Maka kata beliau, 5 perkara ini manusia tidak akan merasa berharga perkara yang 5 setelah 5 perkara ini datang. 5 perkara itu di mana masa muda, masa sehat, masa kaya, masa lenggang hidup, kita akan merasa lalai, tidak merasa terlalu berharga ketika kita masih dalam posisi ini. Tapi ketika Allah cabut masa-masa ini, baru kita akan merasakan. Dulu di masa muda, kaki masih tua, masih kuat, berlari oke, balap lari oke. Tapi ketika masa tua sudah datang, di saat tenaga sudah tidak seperti muda, di saat mau ke masjid encok, berdiri sholat itu sudah susah, ruku pinggang sakit pak. Mulai dia merasakan betapa berharganya masa muda ini. Tapi ketika kita masih muda, masih sehat, terlalaikan perintah-perintah Allah. Azan pun kita ketika Allah memanggil, telinga yang mendengar, hati akan merasa lalai berat. Maka sering saya katakan, tadi subuh saya katakan di pengajian, kebetulan saya bab tentang dakwah di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, bahwa saya di Dapur bahkan di Indonesia ini, kira-kira penduduk muda atau tua yang lebih banyak sekarang Pak? Anak-anak sekolah, kuliah dengan orang yang tua lebih banyak mana kira-kira? Banyak muda apa tidak? Banyak muda. Sekarang coba teliti, muda banyak, tapi lihat di masjid siapa yang lebih banyak, orang tua atau anak muda? Kemana mereka? Peran orang tuanya kemana? Terlalaikan semua. Orang tuanya pun begitu. Melihat anaknya senang dalam kemaksiatan, mereka biarkan. Jangan sampai yang dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menceritakan bagaimana seorang daripada orang tua yang sudah menyentuh daripada pintu surga, tapi ditanya oleh Allah karena ada panggilan, khuzni haqqana bihadzal zalim, berikan hak saya kepada si zalim ini, kata orang ini. Orang ini nengok ke belakang, ternyata yang bilang begitu anaknya sendiri. Kenapa engkau bilang saya zalim? Saya sudah berikan kamu semua hartaku. Tapi kata anak ini, kamu telah berikan saya harta, tapi ilmu agama tidak pernah kamu pupukkan. Betapa rugi orang tua yang sujud di masjid sendiri, apalagi yang tidak sujud. Betapa rugi orang tua yang senang datang ke pengajian, ruginya kenapa? Dia pergi ke masjid, anaknya tetap dalam kemaksiatan di rumahnya. Dia pergi ke pengajian, tapi anak-anak mudanya dalam kemaksiatan, mereka berboncengan dengan orang yang bukan mahramnya. Apa yang akan dikatakan oleh orang tua yang membiarkan anak-anak remajanya, anak-anaknya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kelak akan saling tuntut. Di akhirat kelak ini bukan seperti film-film, Pak. Biarlah saya yang sengsara asalkan jangan engkau. Ada istilahnya begitu tadi. Istri akan menuntut suaminya, suami akan menuntut istri, anak akan menuntut daripada ibu bapaknya. Begitu juga bapak bisa jadi menuntut anaknya. Semua akan saling tuntut semuanya. Maka betapa bahagianya anak, betapa bahagianya orang tua
yang ketika mau disiksa oleh Allah datang pertolongan, ya Rabb, orang tuaku di dalam api nerakanya, Allah angkat dia. Anak yang soleh, Allah angkat orang tua itu sebab apa? Sebab daripada baktinya anak kepada orang tuanya, sebab daripada anak yang soleh, orang tua ikut kecipratan, dia diangkat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, wabil khusus anak-anak remaja yang hadir di sini dan dimanapun berada, masa remaja ini masa yang begitu keemasan, tapi masa muda merupakan masa perangkapnya syaitan. Ketika Anda lalai dalam masa-masa seperti ini, lewat masa Anda 30-40 tahun wabil khusus ke atas, habis masa muda, mulai kita akan menyesal. Siapa yang berbahagia pertama ketika kita dalam keadaan keterpurukan, tidak memanfaatkan masa muda? Siapa yang paling senang? Syaitan. Maka dikatakan Nabi SAW dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhillih, syabun nasha'un fi ibadatillah, al-imamul adil wa syabun nasha'un fi ibadatillah. Ada 7 golongan kata Nabi SAW, yang dimana 7 golongan ini tidak akan diberi naungan kelak di hari kiamat kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kelak di hari kiamat ketika di padang mahsyar semuanya kita dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mempertanggungjawabkan semua amal kita, muka kita di mana bukan seperti sekarang yang ada yang tampan, ada yang cantik, tapi di akhirat kelak yang akan membedakan kita ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, cerah manusianya, bisa jadi dia sebab umurnya. Tapi ketika kita dibangkit kelak semua karena matahari begitu panasnya kelak, sampai dikatakan oleh ulama, orang yang ketika dalam keadaan panas sampai berdoa, ya Rabb, jika aku masuk neraka masukkanlah saja. Maksudnya apa? Saking panasnya dia mengira neraka, masuk neraka udah selesai. Saking panasnya padang mahsyar. Beruntung bagi orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Imam-imam yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil yang pertama dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Pemuda yang dimana menyibukkan hidupnya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hal-hal yang lain. Sampai yang paling luar biasanya, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, 2 orang mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW, ada seorang anak muda, da'athu imratuhu, dia diajak untuk bermaksiat oleh seorang perempuan cantik, tapi dia menolak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka anak muda yang disebutkan oleh Nabi SAW diberi naungan itu yang pertama siapa tadi? Adalah orang-orang yang tunduk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang anak muda yang dikarakterkan di dalam Quran dengan judul kita malam ini, Remaja Keren Quran, itu maksudnya apa? Remaja yang mengikuti perkembangan zaman, remaja yang mengikuti milenial tapi tetap membawa prinsip-prinsip Al-Quran. Siapa contohnya di dalam Al-Quran? Ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika masa muda mencari jati dirinya sendiri, maka seorang anak muda yang digambarkan oleh Nabi Allah Ibrahim seperti Nabi Allah Ibrahim, anak muda yang selalu berpikiran kritis terus terhadap perkembangan zaman, anak muda yang terus berpikir karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari kebenaran, akhirnya ketika dia menemukan kebenaran Tuhan adalah Allah, dia berdakwah menghancurkan berhala-berhala yang disembah-sembah pada zaman itu. Ini bukan berarti kita membahas intoleran pada malam hari ini, tapi yang antum ambil hikmahnya dari Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim punya karakter seorang anak muda yang berpikiran kritis terhadap perkembangan zaman. Beliau punya anak Nabi Allah Ismail. Ketika sampai umurnya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika umurnya beliau sudah bisa bekerja, umurnya sudah mulai muda, umurnya sudah mulai remaja, Nabi Allah Ismail
Maka Nabi Allah Ibrahim datang kepada beliau karena lewat mimpinya beliau berdatang kepada Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail. Wahai anakku, aku bermimpi melihat engkau, aku sembelih melalui mimpiku. Apa jawaban anak yang soleh? Melalui ayah yang soleh, dengan didikan ayah yang soleh, di mana beliau Nabi Allah Ibrahim ketika beliau berdoa, ya Rabb, Rabbi ja'alni muqimis salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat, kemudian keluargaku. Maka dari didikan seorang ayah yang soleh, kemudian istri yang soleha, ketika beliau Nabi Allah Ibrahim meletakkan Sayyidatuna Hajar, istrinya beliau, di tempat yang begitu gersang, Sayyidatuna Hajar bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, kenapa engkau biarkan aku berada di tempat yang gersang ini, wahai Nabi Allah? Nabi Allah Ibrahim tidak menjawab. Ketika Sayyidatuna Hajar bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, apakah ini perintah Allah, wahai Nabi Allah? Maka dengan tegas Nabi Allah Ibrahim menjawab, ya, ini adalah perintah Allah. Maka kata Sayyidatuna Hajar, kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan menyanyiakan saya. Jadi dari ayah yang soleh, kemudian dilanjutkan istri yang solehah, lahir juga anak yang soleh seperti Nabi Allah Ismail. Sayyidina Umar pernah kedatangan seorang ayah yang mengadu kepada beliau. Ada anaknya yang durhaka katanya. Kemudian Sayyidina Umar panggil anakmu. Maka anak ini ditanya, apakah betul kamu durhaka? Apakah ketika itu Sayyidina Umar bertanya, pernahkah ayahmu memberikan 3 kewajiban kepadamu? Apa itu wahai Amirul Mukminin? Yang pertama, bagaimana dengan ibumu? Apakah ayahmu memberikan ibu yang baik kepadamu? Yang kedua, bagaimana dengan namamu? Apakah ayahmu memberikan nama yang terbaik bagimu? Yang ketiga, apakah dia mengajarkan engkau Al-Quran? Ada 3 kewajiban seorang ayah kepada anaknya, mencarikan ibu yang terbaik. Yang kedua apa? Anak itu harus diberikan nama yang terbaik. Yang ketiga, harus diajarkan Al-Quran, agama. Maka kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, pertama ibu saya orang Majusi, menyembah api dulu. Maka ketika dia dididik, dia tidak mendidik karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak ini nanti kalau punya anak laki-laki, ini anak-anak yang remaja, hati-hati jangan sampai zalim kepada anak Anda. Bagaimana zalimnya Anda kepada anak Anda? Kamu memilih perempuan-perempuan sembrono, perempuan-perempuan yang tidak baik. Kamu memilih perempuan-perempuan solehah, tidak solehah sebagai pendamping Anda. Maka ketika kamu memilih perempuan yang tidak solehah, kamu akan mempunyai anak juga yang tidak soleh. Kenapa? 80% karakter seorang anak, kesuksesan seorang anak, 80% itu lahir dari seorang ibu yang hebat, bukan dari bapak yang hebat. Bagaimana kita lihat Nabi Allah Musa ketika kecil dipelihara oleh siapa? Fir'aun, yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah. Tapi karena didikan seorang perempuan solehah namanya siapa? Asyia, maka Nabi Allah Musa menjadi karakter yang hebat. Betapa banyak anak yang hebat lahir bukan dari bapak yang hebat, tapi ibunya yang hebat. Saya punya warga di Lombok sana, di satu desa, ayahnya maling, tapi ibunya solehah, ibunya paham, tapi ayahnya mengatakan, jangan engkau makan hasil rampok saya, biar saya makan perkara haram. Lahir seorang anak yang hafiz, ayahnya maling, anaknya menjadi penghafal Al-Quran, tapi ibunya lah. Karena apa? Ibunya yang solehah. Jadi pentingnya seorang ibu yang solehah itu luar biasa. Maka kita lanjutkan, Nabi Allah Ismail alaihissalam dalam perkara ini ketika ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim, ayahnya yang soleh, ibunya yang solehah, lahir anak yang soleh. Ketika ditanya, wahai anakku, aku melihatmu di dalam mimpiku, aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Nabi Allah Ismail dengan tegas karena ketekunannya, karena kekuatan imannya, beliau mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, jika itu perintah Allah, laksanakan apabila itu perintah Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam perkara cerita ini? Maka perlu kita mengambil hikmah dari cerita ini bahwa seorang anak muda yang hebat, anak muda yang punya pendirian yang kuat, yang punya iman yang kuat, yang punya identitas keislamannya sebagai seorang muslim. Bukan anak muda yang mencela imannya, malu-malu terhadap identitasnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana perempuan-perempuan muda-muda sekarang malu memperlihatkan identitasnya sebagai seorang muslimah. Mereka malu menutup auratnya dengan perkataannya apa? Saya tidak cantik, saya tidak cocok berjilbab. Dia menjual harga dirinya demi sebuah konten. TikTok itu lihat ramai sekarang. Karena sebab apa? Yang lebih parahnya lagi apa? Berjilbab,
bercadar, berjoget-joget di situ, Pak. Menjual harga diri derhana demi sebuah konten. Maka yang hilang dari anak muda sekarang ini identitasnya sebagai seorang muslim. Sebab apa? Mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya power imannya seperti Nabi Allah Ismail. Apa yang kita bisa ambil yang kedua dari Nabi Allah Ismail ini apa? Ketika itu perintah Allah, jangankan daripada harta, nyawa sekalipun seketika itu adalah perintah Allah, laksanakan. Begitu juga yang laki-laki, kuatkan iman Anda. Seorang anak muda yang hebat karakternya seperti Nabi Allah Ismail, anak muda yang mempunyai kekuatan iman dimanapun dia berada. Silahkan ikuti perkembangan zaman, apapun jurusan Anda, silahkan. Tapi seorang remaja Quran itu adalah remaja yang mengikuti perkembangan zaman, tapi mengikuti aturan-aturan Al-Quran, menguatkan iman-imannya. Begitu juga yang diceritakan di dalam surah Yusuf. Perkara remaja ini ada hal yang lebih lagi. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Di dalam surah Yusuf, Nabi Allah Ibrahim punya anak orang soleh, punya istri yang soleha, punya anak Nabi Allah Ismail. Kemudian dari keturunan beliau lahir seorang nabi bernama Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ayahnya bernama Nabi Allah Ishak. Nabi Allah Yusuf tampan mukanya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika beliau dalam keadaan terpuruk, putri raja, di mana istri raja menginginkan beliau karena beliau orang tampan, mau diajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau diajak bermaksiat, beliau menolaknya, padahal beliau juga punya kecenderungan. Karena apa? Dia memandang kemaksiatan kepada Allah. Dia memandang Allah ketika bermaksiat, sampai beliau berdoa, "Ya Rabb, penjara lebih aku sukai dari mengikuti ajakan-ajakan mereka." Apa sebabnya? Ajakan-ajakan perempuan-perempuan yang mengajak beliau bermaksiat kepada Allah. Maka karakteristik Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang digambarkan di dalam Al-Quran ini, pemuda yang mempunyai karakter iman yang kuat. Bagaimana caranya? Lingkungan yang baik harus diterapkan. Almar'u ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang pemuda dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, seseorang itu tergantung agama kawannya. Bagaimana? Maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Maka adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ini bukan untuk bermuda saja, orang tua juga sama. Wabil khusus yang ibu-ibu. Ibu-ibu kalau udah kumpul, dia biasa jarang belanja, Pak. Hati-hati yang bapak-bapak. Istrinya jarang belanja, tapi kalau udah kumpul sama ibu-ibu yang sering berbelanja, yakinlah 1 juta itu mungkin 2 hari habis, Pak. Karena dia berkumpul sama ibu-ibu yang suka belanja. Biasanya istrinya pendiam, berkumpul sama ibu-ibu yang kritiknya luar biasa, ngomongnya kesana kemari, baliknya semua diomongin dia. Ini bukan hanya untuk remaja sahaja, tapi semua bil khusus kepada remaja. Seorang itu kata Nabi tergantung daripada kawannya, maka lihatlah dia dengan siapa yang dia berkawan. Anil mar'i la tas'al anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Seseorang itu jangan engkau tanya sifatnya, tapi tanyalah bagaimana sifat kawannya. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, jalisus salih khairun minal wahda, wal wahda khairun min jalisis su', kata Nabi SAW. Duduk seseorang dengan orang soleh, duduknya kita dengan orang baik seperti ini nih. Kita membahas dalam kebaikan, itu lebih baik daripada kita menyendiri di rumah, Pak. Adik-adik remaja yang dirahmati Allah, jangan menyendiri di rumah kalau kita ada kawan-kawan yang soleh. Banyak duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang yang mengajak daripada kebaikan. Apa ciri kawan-kawan yang soleh? Maka kawan-kawan yang soleh cirinya itu apa? Mengajak kita dalam kebaikan, menjadikan kita baik, bukan membenarkan kita. Kawan yang soleh, kawan yang baik, bagaimana menjadikan kita benar, bukan yang membenarkan kita. Ketika kita salah, kita diluruskan, kita dibenarkan. Itu kawan yang baik. Jangan marah kalau kita diluruskan sama kawan. Tapi kawan yang buruk itu justru kawan yang membenarkan Anda. Bagaimana membenarkan Anda? Salah pun Anda dibela. Ketika salah makin dijerumuskan Anda, makin dibela-bela sampai Anda lalai dalam keburukan Anda. Itu kawan yang tidak baik. Ingat, kawan yang baik adalah kawan yang yang menjadikan Anda benar, bukan yang membenarkan Anda. Maka kata Nabi, duduk bersama kawan-kawan yang soleh itu lebih baik daripada menyendiri.
Wal wahdah, menyendiri, khairun min jalisis su'. Lebih baik Anda menyendiri daripada punya kawan yang tidak baik. Bentar-bentar sedang dia tidak sholat, tidak berjilbab, sampai dikatakan di dalam kitab bahwa melihat kefasikan seseorang, ini yang dilihat orang fasik nih. Lihat orang yang lalai dalam kebaikan, lalai melalaikan sholat, orang yang lalai memakai jilbab. Ibu-ibu sekalian, kalau Anda berkawan sama orang-orang macam gitu, kata ulama, itu menjadikan hati kita lalai dalam kebaikan, meremehkan hal-hal kebaikan. Kalau nggak percaya coba, sesekali Anda duduk, tapi bukan seterusnya. Duduk sama orang-orang yang jahat, duduk sama orang-orang yang meremehkan perintah Allah. Biasanya lama-kelamaan kita akan meremehkan juga sholat, meremehkan daripada menutup aurat, karena Anda duduk bersama orang-orang yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjadi orang yang baik ini bukan hanya untuk remaja saja, tapi lihat, duduklah kamu bersama orang-orang soleh, pilih kawan-kawan terbaik kalau mau menjadi orang-orang yang baik. Karena di balik kawan yang baik ada nanti akan kita menjadi orang yang baik. Bahkan diabadikan di dalam Quran dalam sebuah kisah dalam surah As-Saffat, was-saffati saffa. Fazajira, dideskripsikan dalam Al-Quran, wa aqbala ba'duhum ala ba'dhi yatasaalun. Nanti kita akan saling bercakap-cakap, Pak. Saya punya kawan di dunia dulu, mana dia? Ternyata diceritakan dalam surah As-Saffat, dilihat kawan dekatnya, dulu kawan ngopinya berada di api neraka jahanam. Apa kata orang ini? Laula ni'matu rabbi, kalau bukan karena nikmat Tuhanku, aku akan ikut terjerumus denganmu. Maka jangan duduk bersama orang-orang yang melalaikan perintah Allah. Berdakwah boleh, tapi jangan berkawan akrab dengan mereka. Karena apa? Sehari Anda bisa tahan, 2 hari Anda bisa tahan, seminggu mulai goyah ini, sering tak sholat. Lama-lama 2 minggu Anda akan tergoyahkan dari hal seperti itu. Untuk itu, kalau menjadi seorang laki-laki yang baik, perempuan yang baik, salah satu caranya deketilah daripada orang-orang yang soleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kita contohkan yang tadi, bagaimana anak-anak muda yang punya kreativitas luar biasa, anak-anak muda yang punya kuat imannya. Di zaman Nabi sendiri ada sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini umur 18 tahun sudah jadi panglima perang, Pak. Umur 18 tahun sudah menjadi panglima perang, diprotes oleh sahabat-sahabat senior ketika itu. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ada sahabat senior yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah marah, engkau meragukan pilihan saya, kata beliau. 18 tahun yang dipimpin orang-orang sahabat senior 40-50 tahun. Dan kemana beliau pergi? Memimpin pasukan untuk menaklukkan Romawi ketika itu. Maka yang pertama ketika menyerang pasukan Romawi adalah pasukannya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kekasihnya Nabi luar biasa, karena ayahnya dicintai oleh beliau sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid. Kemudian itu 18 tahun, ada pemuda umurnya 17 tahun, ada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini termasuk hawarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya sangat muda, tapi sudah mengangkat pedang membela agama Allah. Dia yang termasuk pelindungnya Nabi. Sampai diceritakan di dalam satu kisah, ketika beliau membuka baju, ada sahabat yang melihat tubuhnya beliau penuh dengan luka. Karena apa? Beliau membela Rasulullah SAW. Ada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini lebih muda lagi, Pak. Umurnya 13-14 tahun, tapi sudah sudah menjadi sekretarisnya Nabi. Menulis wahyu-wahyu dari Allah. 17 malam beliau belajar bahasa Suryani, langsung beliau bisa. 17 malam beliau belajar bahasa Yunani, langsung beliau pintar. Bahkan di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya Muaz. Ada namanya Muaz bin Amr bin Jamuh dengan sahabatnya Muawis yang berperang, umurnya 13 tahun sudah diperintahkan perang oleh Nabi karena tubuhnya kekar. Dia yang membunuh daripada Abu Jahal. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih, 23 tahun sudah memimpin untuk menaklukkan Konstantinopel. Umurnya 23 tahun, bayangkan itu. 23 tahun di saat semua raja mencoba mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi, pemimpin yang terbaik dengan pasukannya yang terbaik adalah pemimpin dan pasukannya nanti yang menaklukkan Konstantinopel. Maka semua raja mencoba ketika itu menaklukkan Konstantinopel. Ada suatu anak muda yang keluar, umurnya 23 tahun, mampu menaklukkan kota besar di zaman itu, yaitu Konstantinopel. Akhirnya ditaklukkan di bawah tangannya seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih.
umurnya berapa? 23 tahun. Imam Syafi'i menghafal Quran 9 tahun, menjadi mufti 15 tahun. Imam Baydawi menulis tafsir umur 15 tahun, sampai dikatakan beliau, engkau tidak punya kawan, kenapa engkau tidak senang berkawan? Aku punya kawan, yaitu Allah. Dia sudah menjadi waliullah umur 16-17 tahun, masih muda Pak, sambil dia menulis kitab namanya Tafsir Al-Baydawi. Umurnya 19 tahun Imam Syafi'i sudah hafal, Imam Baydawi 17 tahun. Kemudian imam-imam yang lain kalau kita baca sejarah, rata-rata mereka menghafal Al-Quran itu 9 tahun. Imam Ibnu Sina menghafal Quran umur 70 tahun. Kemudian 9 tahun dia belajar tafsir, 16 tahun, 17 tahun dia sudah menjadi ahli fisika. 22 tahun Ibnu Sina sudah menjadi bapak kedokteran dunia. Maka kalau kita kembali ke sejarah Islam dahulu, itu rata-rata mereka mampu cerah di masa mudanya. Sekarang kita semua sudah ada dalam era digitalis ini. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, wahai anak muda. Seharusnya Anda lebih hebat daripada mereka, karena sekarang sudah ada kitab. Kalau dulu kitab tercerai-berai, kalau sekarang kitab sudah ada, bahkan ada PDF-nya dan luar biasa. Wahai anak muda, bangkit. Bukan masanya Anda lagi untuk bermain. Imam Nawawi kecil itu ketika dia ditanya, wahai ibuku, aku mau belajar. Ketika dia dikebiri sama kawannya, kata ibunya, aku infakkan, aku hadiahkan kamu untuk agama Allah, wahai anakku. Akhirnya dia belajar sampai umur 40 tahun lupa menikah. Bukan tak mau menikah, saking sibuknya dalam belajar lupa menikah. Maka Imam Nawawi punya karangan kitabnya, yang terutama kitab majmu'nya beliau itu lebih besar daripada umurnya. Kitab karangan Imam Nawawi umur 40 tahun, tapi seolah-olah karangannya melebihi umur 40 tahun. Begitu anak muda zaman dahulu. Habib Abdurrahman sholat 6 tahun hafal Quran, 7 tahun sudah menghatamkan Quran 1 rakaat dalam sholatnya Habib Abdurrahman. Maka adik-adik yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo sekali lagi ke akhir-akhir ini mudah-mudahan ya, melalui pembicaraan yang tidak tahu ini sedikit atau lama, wallahu a'lam, karena kita menunggu maghrib dan isya, mudah-mudahan dari hal yang sedikit ini yang saya berikan motivasi kepada diri saya sendiri dan kita semua untuk bangkit terus, jangan terlalu terlalaikan. Saya punya murid banyak di majelis itu, udah mulai masuk SMA nggak ada lagi yang masuk, alasannya sibuk karena tugas. Miris sekali Pak. SD dia rajin sama saya, anak SMP rajin sama saya, masuk SMA kenapa nggak ngaji lagi, banyak tugas Ustadz. Udah mulai Quran dilupakan, masuk SMA. Ini banyak ini yang kadang-kadang ngaji ini 2 orang dulu ngaji, sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Alasannya sibuk dengan tugas. Maka ibu-ibu perhatikan anak-anak remaja udah masuk SMA, jangan masuk SMA berhenti ngaji. Justru masa SMA itu tetap dia harus semangat. Kalau ulama dulu 7 tahun hafal Quran, kalau anak sekarang 7 tahun masih ingusan, masuk SMA nggak ngaji lagi. Nah, itu bedanya anak sekarang ini. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang terakhir, saya sampaikan, silahkan survei sekali lagi kepada masjid-masjid. Kalau Anda katakan tadi remaja lebih banyak, silahkan lihat di semua masjid, di semua surau, yang lebih banyak orang umur 50-40 tahun atau anak-anak remaja umur 15-17 tahun. Kita lihat nanti, kalau percaya, ini membuktikan bahwa kemunduran zaman. Syubbanul an rijalul ghad. Anak muda sekarang pemimpin masa depan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.